wabarakatuh. Saya Ade Sanjaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Jember. Nomor mahasiswa 2202 111 05283. Nomor UKG 2016 9955 3345. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi uji kualitas bahan pakan ternak yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Moro pada tanggal 5 Oktober 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan? Sudah. Sudah ya, sudah sarapan. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Tentunya dengan sarapan bisa menambah energi ya. Baik, sebelum proses pembelajaran seperti biasa, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa beragama dan seperti kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah kelasnya sudah bersih ya, sudah bersih. Mudah-mudahan ini tetap dijaga sampai kita nanti selesai proses pembelajaran ya. Tapi sebelum belajar, Pak akan coba mengecek dulu daftar hadir ya, daftar hadir siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini ya. Baik, Aiman Hakim Hadir. Duta Zaidika Hadir, Pak. Ya. ya, oke baik. Hamdani Justina Laura Pak. M Fikri saya kembali menyampaikan tentang kesepakatan pembelajaran kita ya. Masih ingat apa saja? Yang pertama, disiplin, bertanggung jawab, ya, santun ya. Kita ajak kawan-kawannya ice breaking dulu, yel-yel SMK. Ayo sama-sama. Sudah berdiri ya semuanya. Ayo. SMK bisa. SMK hebat. SMK Bisa hebat. Biasa. Kita akan coba review, kita akan coba mengingatkan kembali pembelajaran minggu yang lalu. Kira-kira masih ada yang ingat tentang apa saja? Silakan, ada yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu tentang uji organoleptik? Ya, silakan Yasina Laura. Uji organoleptik adalah uji kualitas bahan pakan ternak dengan menggunakan organ panca indera yang dapat diamati diantaranya warna, bau, rasa, tekstur, ada tidaknya bahan pencemaran, berkutu atau berjamur. Oke, baik. Bisa diuji dengan warna, tekstur, bau, atau rasa ya. Nah, kemudian kira-kira parameternya apa nih? Parameter bahan pakan dikatakan berkualitas itu apa? Saya, Pak. Silakan, Bang Dani. Adapun parameter pakan berkualitas adalah 1. Bentuk dan ukuran pakannya sesuai dengan kebutuhan ternak. 2. Warna.
bau dan rasanya tidak berubah. 3. Tidak tercampur dengan benda asing. 4. Tidak berkutu. 5. Tidak berjamur. 6. Tidak tercampur dengan bahan pakan lain. Baik, luar biasa. Masih ingat ya, ada 6 parameter yang dijadikan sebagai standar atau indikator atau parameter bahan pakan itu berkualitas atau tidak. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pembelajaran kita pada hari ini ya, tentang uji kualitas bahan pakan ternak unggas ya. Oke, baik. Kita sama-sama lihat ya tayangan PowerPoint-nya, tayangan PPT di depan ya. Kita coba lihat bersama uji kualitas bahan pakan unggas ya. Nah, ini dia kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yang akan kita capai adalah mengevaluasi kualitas bahan pakan ternak unggas secara fisik ya, secara fisik. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan parameter ya atau standar bahan pakan ternak unggas yang berkualitas. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada proses pembelajaran kali ini. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan uji apung, anak-anak diharapkan mampu membedakan bahan pakan ternak unggas yang berkualitas ya, tentunya dengan cermat ya. Oke, paham sampai di sini ya tujuan pembelajaran kita apa saja? Apa ya? Manfaat apa yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari bahan pakan ternak unggas? Apa saja? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Oke, silahkan Isa. Tujuan apa sih manfaat yang kita bisa dapat? Untuk mengenal bahan pakan ternak, apakah bahan dalam keadaan baik atau rusak yang dapat dilihat dari penampakan secara fisik. Oke, untuk melihat penampakan secara fisiknya dan kita tentukan baik atau tidak bahan pakan tersebut. Manfaat ya, ada 4 manfaat yang akan kita peroleh ketika kita setelah mempelajari materi. Pada proses pembelajaran ini ada penilaian ya, penilaian yang akan dilakukan ada 3, yaitu penilaian sikap ya, bagaimana sikap anak-anak sekalian pada saat proses pembelajaran, apakah aktif atau tidak, kemudian apakah bisa santun dalam proses pembelajaran, disiplin juga ya, itu penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan ya, penilaian pengetahuan ini nanti kita ada seperti biasa ada pretest, ada post-testnya juga ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini kita akan lihat seperti apa anak-anak nanti Anda sekalian mengerjakan prakteknya ya. Kita akan lihat keterampilannya. Baik, sudah paham sampai di situ ya tentang teknik penilaiannya. Baik, sekarang kita pretest dulu ya. Oke, baik, sudah selesai pretestnya. Oke, silahkan dikumpulkan, dioper saja dari belakang. Silakan dioper saja dari belakang ke depan. Berbagai permasalahan berkaitan dengan bahan pakan ya, bahan pakan ternak khususnya. Ada yang dipalsukan. Nah, ini tentunya menjadi masalah ya, menjadi masalah karena apa? Karena akan ada keterkaitannya dengan tingkat kecernaan dari bahan pakan dan juga tingkat kesukaan ternak terhadap bahan pakan yang akan kita berikan. Nah, sekarang kita akan coba melakukan mencari permasalahan yang ada di lapangan ya. Permasalahannya apa? Ini dia permasalahannya. Adanya pemalsuan dedak ya. Kasus pemalsuan dedak kerap terjadi dan sulit dihindari ya. Karena kemudahan tata cara pencampuran dan bahan tambahan yang sangat mudah didapatkan. Contohnya ada sekam, kemudian juga ada tepung bulu, ada tepung kapur dan serutan kayu. Ini yang biasanya menjadi bahan yang dicampurkan oleh para produsen ya ke dalam bahan pakan ternak. Tentunya ini sangat merugikan ya. Nah, nanti kita akan buktikan apakah bahan pakan terutama dedak yang ada di sekitar kita ini memiliki kualitas yang baik atau tidak. Apakah bahan pakan yang ada di sekitar kita khususnya dedak itu dicampur dengan bahan pakan yang lain ya. Kita akan bahas, kita akan tes
dengan melakukan uji apung. Kira-kira dari permasalahannya ada apa yang akan ditanyakan? Oke, silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu bahwa pakan dedak itu asli atau tidak? Oke, bagaimana kita bisa tahu pakan atau dedak itu asli atau tidak, ya? Oke, itu pertanyaannya bagus sekali. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Aiman. Kalau kita ingin mengetahui pakan itu campuran atau asli, Iya. itu bisa kita uji dengan pengamatan fisik, Pak. Oke. Apakah dia menggumpal atau tidak, Oke. apakah dia berjamur atau apakah dia tercampur dengan barang asing, berjamur atau tidak. Itu bisa kita lakukan dengan uji fisik, Pak. Oke, baik sekali. Benar sekali jawaban Aiman, luar biasa ya. Kita bisa melakukan uji secara fisik untuk melihat apakah bahan pakan yang ada itu memiliki kualitas yang baik atau tidak. Kita bisa melihat tentunya dari warnanya, dari teksturnya, kemudian apakah bahan pakan tersebut sudah dicemari atau dicampuri dengan bahan yang lain, apakah ada kutu atau ada jamur. Nah, itu bisa kita lihat secara fisik. Oke, baik, anak-anak, kita akan lanjutkan kembali proses pembelajarannya. Pak akan membagi kelompok. Kita ada berapa orang? Ada 12 orang ya yang hadir. Kemudian berarti satu kelompok 4 orang ya. Oke, masih ingat siapa saja kelompoknya? Masih. Oke. Sekarang silahkan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah ya? Sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing ya. Pak akan membagikan LKPD ya. Pak akan membagikan LKPD, silakan dibagikan ke belakang ya, dioper saja ke belakang. Oke. Nah, silakan dibaca dulu LKPD-nya, tetapi sambil membaca LKPD Pak akan melakukan penilaian dulu terhadap persiapan bahan-bahan yang sudah anak-anak bawa ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Silakan dibaca terlebih dahulu LKPD-nya. Kalau ada yang tidak paham, silakan bekerja dengan kelompok masing-masing ya, mulai dari menuangkan air sampai nanti proses pengamatannya seperti apa. Pak akan langsung menilai proses kerjanya ya. Bismillah. Dan kita lihat lagi. Itu besar ya, Pak? Oh gitu toh. Terlihat apakah ada bahan yang terapung? Ada, Pak. Ada ya. Kita akan lihat kualitasnya seperti apa. Dibiarkan. Baik, selalu satu panggil ke kami. Udah aja belah yang tengah cepat, Cok. Ya itu lama. Nah, Itu kayu, Pak. Ini jagung. Ya. Itu terlihat ya. Terlihat perbedaannya. Lihat, Pak. Ya, terlihat ya. Ini lambat, Oke. cepat. Yang lambat yang mana? Yang kecil. Oke, yang kecil terus. Yang paling cepat yang tengah. Pak. Tadi ukurannya sama ya, Sama. sendok semua ya. Bisa dilihat bahan yang mana yang sudah turun ya, kemudian bahan yang mana yang banyak mengambang ya di atas permukaan. Oke.
Oke, kelompok 1, kelompok 3 sudah siap ya? Silakan didiskusikan kenapa bisa seperti ini. Kualitas dedak yang mana yang paling baik? Ya. Maksudnya Pak, kalau yang tenggelam yang terbaik Pak? Ya, yang tenggelam itu bahan pakan yang memiliki kualitas yang baik. Kalau yang terapung berarti itu ada campuran bahan lain. Tak turun sama Coba dicek juga apakah ada campuran lain, misalnya binatang-binatang yang kecil, ya ada hewan-hewan. Silakan. Berarti kan sudah ada campuran ya. Apakah ada jamur? Dilihat secara visual, secara dilihat dengan mata. Ya. Ada kutu ya. Oke, ada kutu. Oke, baik. Pak, sampel kulit. Ya, kita buat aja yang gelas besar ini kode 1 ya. Kode 1, yang di tengah itu kode 2 ya. Ini Pak, udah dipisahkan. Ya, sudah dipisahkan. Kelompok 2 ada perbedaan? Ada Pak, kalau yang kualitas dari ini satu lah, satu Iya. turunnya itu lama sekali. Lama ya. Kalau nomor 2 itu mungkin sedang. Sedang. tapi kalau yang ketiga itu yang pertama tadi laju langsung turun semua. Turun semua ya ke ini ya, ke dasar gelasnya. Oke, baik. Silakan didiskusikan kenapa bisa seperti itu. Tentukan bahan dedak yang mana yang paling baik menurut kelompok 2. Handphone kan? Oke, kita gunakan alat komunikasi kita gunakan handphone kita untuk browsing jawabannya ya. Ya, boleh menggunakan handphone. Ya, kita cari jurnal. Kita akan mencari jurnal, kita akan mencari penelitian-penelitian sebelumnya tentang ini ya. Bekerja akan langsung menilai proses industrinya seperti apa. Jadi Itu yang lebih bagus. maksudnya ada kesulitan? Iya Pak. Tidak ya. Yang lebih banyak Kelompok 3 ada kesulitan? Sudah bisa? Banyak ulat. Iya, dicatat, diamati, dicatat. Ya. Mana yang paling banyak ulat? Artinya apa? Artinya ada bahan lain yang tercampur ke dalam bahan pakan ternak tersebut di dalam bedak. Sudah selesai diskusinya, anak-anak? Sudah Pak. Sudah ya, oke baik. Baik. Sekarang kita akan mempresentasikan ya, setiap kelompok perwakilannya akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusinya ya. Kita mulai saja dari kelompok 1, dilanjutkan dengan kelompok 2, selanjutnya sampai ke kelompok 3 yang mempresentasikan terakhir. Untuk kelompok 1 siap? Siapa yang akan mempresentasikan? Hamdani Pak, Hamdani Pak. Oh, Bin ya. Oke, silakan Bin, maju ke depan Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anantika, mewakili dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari diskusi dari partisipan. Pengamatan yaitu nomor atau kode sampel dedak ada kode 1, kode 2, dan kode 3. Kode 1 dedak yang terapung lebih sedikit dan dedak yang tenggelam lebih banyak. Kesimpulannya, dedak tersebut berkualitas baik. Kode 2, dedak yang terapung hampir tidak ada. Dedak yang tenggelam sangat banyak. Kesimpulan berkualitas baik. Kode 3, dedak yang terapung lebih banyak, dedak yang tenggelam lebih sedikit. Kesimpulan kurang baik karena terdapat divisinya dan terdapat kutu. Oke. Lanjut pertanyaan, berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami, sampel dedak dengan kualitas yang kurang baik adalah kode yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Karena dari tampilan fisiknya saja sudah terdapat kutu dan dedaknya lebih banyak yang terapung. Dedaknya lebih banyak yang terampung. Oke, baik. Demikian hasil dari kelompok kami. Saya Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Kelompok 1 tadi berkesimpulan bahwa yang mana tadi yang dedaknya kurang bagus, yang kurang baik kelompok 1 sampel 3 ya. Ini yang kurang baik ya. Kemudian yang baik yang mana? Yang paling baik yang sampel 2 ya. Oke, karena kenapa dia paling baik?
Karena dia dedaknya paling banyak. Paling banyak yang tenggelam ya. Yang pertama juga cukup baik ya. Oke, baik, ini kesimpulan dari kelompok 1 ya. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Aiman ya, mewakili kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Aiman Hakim akan mewakili kelompok 2 dengan akan menyampaikan hasil pengamatan kelompok kami, yaitu dari nomor atau kode sampel dedak pertama, dedak kedua, dedak ketiga. Hasil pengamatan dedak pertama, dedak yang terapung lebih banyak, dedak yang tenggelam hampir tidak terlihat, kesimpulannya kualitasnya baik. Dedak kedua, dedak yang terapung sedikit terlihat, dedak yang tenggelam pun sedikit terlihat, kesimpulan kurang baik. Dedak yang ketiga, dedak yang terapung hampir tidak terlihat, dedak yang tenggelam lebih banyak daripada dedak yang terapung. Kesimpulannya sangat tidak baik karena telah tercampur dengan sekam. Pertanyaan yang akan kami jawab adalah, di kalangan pedagang pakan dan peternak dikenal 2 jenis dedak yang populer, yaitu bekatul dan dedak. Dapatkah kalian membedakan antara dedak dengan bekatul? Dedak adalah hasil samping proses penggilingan padi, terdiri atas lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lembaga biji. Sementara bekatul adalah lapisan sebelah dalam dari butiran padi termasuk sebagian kecil endosperm berpati. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Aiman sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Oke, kesimpulan dari kelompok 2 berdasarkan hasil diskusinya, dedak yang pertama yang mana yang baik ya? Baik. Dedak pertama itu baik, dedak kedua kurang baik, yang dedak yang ketiga sangat tidak baik ya. Kenapa? Karena telah tercampur dengan banyak sekali dengan banyak yang terapung ya, banyak bahan yang terapung ya. Oke. Ini kesimpulan kelompok 2. Baik, yang terakhir kelompok 3, silahkan. Siapa yang Umar ya, silahkan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3. Kami akan memaparkan hasil pengamatan kami tentang sampel dedak. Sampel dedak kode 1, hasil pengamatannya dedak yang terapung sedikit, dedak yang tenggelam, dedak yang terapung hampir tidak ada, dedak yang tenggelam sangat banyak. Kesimpulannya kode 1 sangat baik buat pakan ternak karena tidak tercampur oleh bahan apapun. Kode kedua, dedak yang terapung sedikit, dedak yang tenggelam banyak. Kita sudah dapatkan ya, kita sudah dapatkan hasil dari pengamatan semua kelompok ya, mulai dari sampel yang pertama ya, dedaknya seperti apa sudah diamati secara fisik ya, dari visual atau dilihat dengan mata dari penampakannya. Kemudian juga dedak yang kedua juga seperti itu, dan yang ini dedak yang kedua ya, ini dedak yang kedua ya, ini yang kedua, kemudian ini dedak yang ketiga. Ketiga kelompok sudah memaparkan hasilnya ya. Di kelompok 1 kesimpulannya adalah dedak yang baik itu yang kedua ya, sampel yang kedua. Kemudian kelompok 2 dedak yang sangat baik itu di sampel yang pertama ya. Kemudian untuk yang kelompok 3, sampel yang baik itu di sampel yang pertama ya, di kode 01. Baik, demikian hasil dari diskusi yang sudah anak-anak lakukan. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah memaparkan hasil diskusi dari seluruh kelompok ya. Luar biasa menurut Pak, semua menyampaikan dengan baik dan dengan jelas menyampaikan apa kesimpulan dari hasil pengamatannya. Nah, sekarang Pak akan coba menjelaskan kembali tentang apa sih sebenarnya bahan pakan ya. Bahan pakan adalah semua bahan yang dapat dimakan, dicerna, diserap oleh tubuh ternak baik sebagian atau seluruhnya
tentunya dengan tidak menimbulkan keracunan bagi ternak yang bersangkutan. Artinya apa? Ketika dedak ini kita berikan ke ternak, ya, yang berkualitas baik, tentunya tidak menimbulkan apa-apa, ya. Nah itu berarti ada kaitannya antara kualitas dedak yang kita berikan, kualitas bahan pakan yang kita berikan terhadap ternak yang kita berikan. Kemudian ini adalah persyaratan dari bahan pakan. Yang pertama, bahan pakan itu tersedia ya di lingkungan sekitar, kemudian mudah dalam pengadaannya, kemudian relatif lebih murah atau ekonomis. Ya, ini yang menjadi persyaratan dari bahan pakan yang kita ternak yang akan kita berikan. Kemudian yang kedua, tidak terjadi tarik menarik kepentingan antara kebutuhan pakan manusia dengan kebutuhan pakan ternak. Ya. Kemudian tersedia dalam jumlah yang memadai secara kontinu, secara terus menerus. Dan yang ketiga, harganya relatif murah, serta yang keempat adalah mudah diperoleh. Ya. Ini adalah persyaratan dari bahan pakan ternak. Ya. Baik, terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan, juga melakukan diskusi dengan baik. Ya, menurut Pak, hasil proses diskusi kita berjalan dengan sangat baik hari ini. Tentunya mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa kita aplikasikan, bisa kita manfaatkan untuk lingkungan sekitar kita. Ya. Nanti misalnya ada yang menanya bahan dedaknya apa palsu atau asli, sudah bisa menjawab ya. Sudah bisa menjawab dengan cara apa? Uji apung. Uji apung ya. Dengan uji apung. Bentar saya. Baik, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Tetapi sebelum diakhiri, seperti biasa Pak akan melakukan post test terlebih dahulu ya. Setiap kali bisa Ada post test ya. Silakan dibagikan ya. Jangan lupa di bagian belakang kertas post testnya ada yang namanya refleksi ya. Jadi anak-anak sekalian sambil mengerjakan post testnya, tolong juga dikerjakan refleksinya. Yang pertama, apa saja pembelajaran hari ini yang menurut anak-anak menyenangkan ya. Kemudian apa yang anak-anak peroleh yang sudah dipelajari kita pada hari ini. Kemudian kira-kira apa yang belum dikuasai ya. Kemudian nanti kita simpulkan bersama. Silakan dikerjakan 5 menit post refleksi, kira-kira apa yang sudah apa yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini. Kemudian apa yang kira-kira belum dikuasai, kemudian apa yang sudah dikuasai. Ya, semua. Apakah masih ada kendala dalam proses pembelajaran? Sudah selesai post testnya ya. Sudah, oke, silakan dikumpulkan, refleksinya juga sudah ya. Silakan dikumpulkan, jawaban saja yang dari belakang ke depan. Ayo Kak, digabungkan saja. Simpulkan tadi ya, kita sudah simpulkan hasil diskusinya bahwa terdapat beberapa jenis dedak yang memang sangat baik kualitasnya ya. Oke, baik. Sekarang Pak ingin menyampaikan umpan balik ya. Umpan baliknya itu kelompok 1 ya, kelompok 1 dedak yang mana yang terbaik? Oke, dedak yang 2. Kemudian parameternya apa? Parameter dari kualitas bahan pakan itu baik. Ada 6 tadi masih ya. Ada bentuk dan ukuran pakannya sesuai dengan kebutuhan. Oke, terus Warna, bau, dan rasanya tidak berubah. Oke. Tidak tercampur dengan benda asing. Iya. Tidak berkutu, tidak berjamur, dan tidak bercampur dengan bau. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 3 ya. Siap bos. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah berdiskusi dengan baik dan sudah melakukan proses pembelajaran juga dengan baik. Baik, sekarang kita akan minggu depan kita ujian ya. Minggu depan kita ujian. Jadi mohon dipersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Dan kita juga akan melakukan proses pembelajaran. Kisi-kisinya baik, nanti kisi-kisinya kita share di grup WA kita saja ya. Oke, baik. Kita siapkan untuk mengakhiri pembelajaran kita ya. Oke, baik. Silakan ketua kelas memimpin memimpin doa ya untuk pulang. Tapi sekali lagi Pak sampaikan bahwa
mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini tentunya bermanfaat bagi kita ya, bisa kita aplikasikan di masyarakat. Oke baik, silakan ketua kelas mungkin doa. Doa kita mengakhiri pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa bersama dan tentunya kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, silakan keluar dari ruang. With